Oke, sekarang kita masuk ke transmission. Kita kemarin sudah belajar tentang signal. Oh ya, begini, mestinya sesuai RPS minggu depan kalian UTS. Tapi aku bilang jangan dulu, karena nanti tabrakan semua. Ya, jadi minggu depannya lagi, yang hari Senin ini ya, Senin depannya lagi baru UTS. Ya. Jadi adanya pertemuan ke-10 baru kalau UTS, oke? Barengan dengan PIT. Jadi UTS PIT baru UTS kajian. Nanti aku akan jelaskan minggu depan gimana ini di kalian, oke? Nah, signal, kita mau tahu signal itu adalah ya sinyal lah ya, bisa frekuensi, bisa cahaya, bisa komposit segala macam lihat ya. Yang paling sederhana adalah sinyal analog, suara itu adalah sinyal analog yang nggak terlihat sinyal digital lebih besar, tapi paling sering dipakai. Kenapa? Yang lebih besar juga lebih gampang sekarang digunakan. Kenapa gampang digunakan? Karena alat-alatnya banyak sekarang. Dulu sangat susah menggunakan sinyal digital. Kenapa? Teknologinya belum begitu berkembang. Kalau sekarang semuanya digital. Oke, next. Ya. Jadi fundamental flow, transmission method, data exchange, physical media component, review, and assignment. Next. Signal adalah electronic or electrical form of data in its content being moved. Example, signal of voltage. Listrik ya. Transmission hari ini, the process cara sending signal path. It defines the rule and method and movement. Example, protocol and medium use. Jadi kita sini akan menyentuh sedikit tentang IP. Next. Ya. Sekali lagi, analog versus digital. Ya, melihat dua proses. Next. Analog transmission, gimana saya analog transmission? Transmission is analog adalah suatu wave yang continuous. Ya, can transmit both analog data like voice and digital data like computer bits by converting them first. Bisa gitu. Ya, signal boosting uses amplifier to boost the signal. Jadi signal kan begini ya. Lama-lama kan dia makin kecil. Ya peak sama ininya. Jadi bisa dikuatkan lagi. Apa limitasinya? Amplifiers can also boost the noise. Jadi noise yang sudah ada kita juga akan boost situ juga. Karena dia amplifier tidak bisa membedakan, namanya analog. Ya. Next. Ya. Digital transmission, the signal is digital lewat stream of 0 dan 1. Can transmit both data and analog by converting them first. Gimana kalau untuk integrasi? Nah, bedanya tadi kan kita menggunakan amplifier di analog. Kalau digital namanya repeater. Kok beda? Repeater adalah dibaca lalu di copy kirim lagi gitu. Itu bedanya. Kalau analog hanya dikuatkan. Repeater di terus ulang misalnya ya. 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 Oke, advantage lebih reliable untuk jarak yang jauh. Next. Why digital transmission lebih reliable? Analog menggunakan amplifier just increase the magnitude of the signal and result signal decrease over distance and noise rates. Apa akibatnya kalau kamu hanya melakukan amplifier? Kemarin sudah belajar rumus adalah SNR. Ya, kemarin. Nah, SNR itu ada berhubungan signal dibagi noise gitu. Ya. Awalnya signal masih oke, tapi kalau kita amplify ini juga nambah, makin lama ininya makin turun gara-gara itu. Ya. Sementara digital repeater only looks at 0 dan 1, dia hanya lihat 0 atau 1 kan, lalu diteruskan 0 1 itu. Ya. Ya. Jadi result remains pristine over long distance karena dia mengopi atau mengirimkan 0 dan 1, sementara ini dia mengirim bagian-bagian lain juga dikuatkan. Next. Ya.
baseband transmission ada direct signal it's sent directly, ya, without modulation, conversation itu ada, jadi tidak perlu sampai berubah frekuensi. Aku bicara dengan kamu itu direct. For example, you should entire channel for signal. Common use short distance signals like local analog works, standar internet, video bisa menggunakan coaxial atau transmitted pair of cable. Next, ya. Nah, sekarang lihat broadband transmission. Signals are converted into analog signals and sent over different frequency bands. This allows multiple signals to share the same medium, ya, through frequency division multiplexing. Oke, jadi suatu signal itu dikirim dalam signal diubah jadi sebagai lalu dikirim, ya. Apa yang paling terkenalnya? Ya. Jadi kalian pernah mikir nggak gitu? Kenapa kok aku punya TV masuknya ke kabel, tapi yang bisa terima sampai 20 channel? Kok bisa? Karena kalau kamu lihat itu back itu adalah frekuensinya. Kamu banyak pencet plus gitu, kamu pindah frekuensi. Sama-sama kalau kamu buka radio, ya, aku suka radio 90 FM. Kenapa? Jarang dengar radio kan? Itu maksudnya kalau penyetir kan putar radio lebih sering. Ya, bilang siapa lah yang masih dengar radio? Semua orang yang nyetir. Ya, semua orang yang nyetir pakai mobil rata-rata dengerin radio. Banyak masih menggunakan radio. Ya, kenapa? Karena bosan aja dengerin itu yang jangan dari kita. Ya, oke. Jadi kalau kamu lihat signal kok bisa semua dikirim, karena dikirim satu signal tapi beda-beda frekuensi. Ya. Next. Question kalian pertama. Ya. Why adalah typically baseband what is broadband? Think about how signal can be transmitted continuously. What is the nature of the data? Jadi kalau kamu pikirkan, coba pikirkan, maksudnya berapa jauh sih satu kabel tahan? Tergantung levelnya ya. Kalau yang baru bisa sampai 100 meter, bisa sampai 1 meter lebih. Oleh baru sekali. Yang mahal itu. Ya. Tapi juga itu tergantung ininya, tergantung router kalian. Jangan kamu anggap hanya karena kabelnya bagus, LAN-nya bagus, enggak. Mesti semuanya bagus baru bisa bagus. Oke, next. Ya. Nah, data transmission modes, how are they set? There are two fundamental ways to transmit block of data, a byte or 8 bits within the device. Jadi cara kita ngirim data 1 byte itu seperti apa cara ngirimnya? Ada namanya transmission. Bisa ngirim banyak bits sekaligus. Gimana caranya? Sederhana. Kalau aku punya 8 bit, ya, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, aku pecahkan. Kirim 10 gitu. Baru dari digabung. Tapi kalau yang standar dulu serial adalah kirim 0, kirim 1, kirim 0, kirim 1, kirim 0, kirim 1. Ya, artinya berapa lama dibutuhkan tergantung jumlah speed megabit kalian. Oke? Next. Ya. Mission very fast conversation, ya. Method multiply bit usually 800 set usually across multiple dedicated wires. Cost high require multiple cables. Limitation: suffer from school bit arrive value are sync over long distances. Use case: internal computer buses, CPU, RAM, printer, and cables. Jadi salah satu yang sering terjadi adalah kalau kamu mengambil data dari memori, cepat sekali kan? Kenapa? Karena dia bisa tarik langsung lompatnya langsung. Next. Yeah. School problem. The complexity of cabling and school issues make parallel transmission unsuited for wide analog. When bits travel different distance through different wires, they arrive slightly different time, causing the problem. Jadi, dia kata, aku kirim ini 10 bersamaan. Ya. Kalau ini sampai ini sampai agak lama, kapan aku bisa pakai data ini?
masalah. Next. Ya. Serial. Bits are set one after another sequentially over a single conventional line. Speed, slow and parallel at the start, but ultimately faster for a long distance because they avoid school. Okay. Cost low requires only one webcam cable. Ini yang dipakai di internet kita. Standard for almost all modern long distance data communication. Example, internet, USB, fiber optic sama WiFi. Itu menggunakan serial transmission. Ya, bukan paralel. Paralel itu biasanya yang sangat-sangat cepat, tapi biasanya jaraknya sangat pendek. Oke, next. Ya. Serial is king. All modern high-speed protocols, ya, are based on serial. Gigabit internet, PCI Express, USB 3.0, Thunderbolt, SATA. Ya. Jadi itu adalah standar komunikasi. Next. Ya. Berikutnya. Oke, walaupun ada 4 orang, oke, asinkronos, ya, dia bisa cara langsung bersamaan. Apa masalahnya? Mesti tahu, ya, mesti tahu kapan dan di mana orang itu berada sama. Oke, next, ya. Start method. Data send one character byte at a time. Okay. Framing. Each character frame with a start bit and stop bit. Clocks only sync up for the list of the character. Let's say low overhead for 2 bits per 8 bit data. Maksudnya apa? Karena dia mesti tahu kapan mulai kapan berhenti. Kalau kamu kirim 8 bit, maka kamu kirim 10 bit. Ya. Artinya apa? Sekitar 25% lebih besar daripada tuh, kalau ini kan kelihatannya kok lebih cepat, ya. Tapi inilah yang dipakai use case low key keyboard entry juga sama mode 2. Next, ya. Kemudian data set a long string of this block without start stop bit between characteristic. Clock to divide the same size using timing of the clock. Efficiency high, minimum overhead. Karena tinggal baca terus-terusan. Use case high speed data link, fiber optic, internet, IDLC. Jadi walaupun kelihatan lebih cepat dari asinkronos, ya, cara kenyataan itu akan lebih lambat. Karena perlu ada kasih tahu, kamu mulai, kamu selesai. Kalau itu enggak selesai, mulai lagi terus gitu. Next, ya. Unitnya, ini menggunakan byte. Ini menggunakan block of frame, overhead, high, stop bit per character, low, speed, low to medium, high to very high, clocking, tracing per character, continuous synchronization, best cost chronic low speed data. Ini bagus untuk continuous high speed data. Next. Question. The system is to send a large file, 10 megabyte with serial method. Asal is better choice into speedway. Bagus siapa? Dan kalau data besar, bagusnya menggunakan sinkronus. Ya. Next. Okay. Data generation. How computer flows? The direction of the data flow is defined in mode. There are 3 fundamental modes: simplex, half duplex, full duplex. Okay. Kita mulai dari sederhana sekali, yaitu simplex, satu arah. Okay. Satu arah adalah contoh adalah broadcasting. Kalau stasiun TV atau stasiun radio menyiarkan sesuatu, mereka biasanya nggak terima dari kalian, enggak. Dia hanya satu arah. Tapi akibatnya dia bisa menyiarkan ke banyak orang sekaligus. Oke? Half duplex bisa bolak-balik. Aku bisa terima, kamu bisa terima. Tapi masalah begini, kalau aku kirim, kamu nggak boleh kirim. Oke? Kalau kamu kirim, aku nggak boleh kirim. Itu namanya half duplex. Full duplex, aku bicara, kamu bicara, nggak masalah. Oke? Jadi kalau aku bikin contoh pertama adalah tadi yang satu TV. Half duplex, pernah main dengan ini walkie-talkie? Ada tadi kan aku bicara, atau kamu bicara, nggak bisa bicara bareng. Kalau yang full duplex, HP kalian, aku bicara, nyambung dua-duanya. Oke, next. Ya. Oke. Ya, contohnya tadi TV
but not simultaneously. Ya. Kalau tadi bidirectional alternating device must external transmitting. Analogi single channel lane. Tadi kan walkie-talkie lebih gampang. Use case walkie-talkies. Ya. Pasti ada over. Next. Ya. For duplex, differential combination flows both direction. Ya, bersamaan. Bidirectionally, device can transmit and receive at the same time. Contoh adalah ini, oke, standar adalah untuk telepon, internet connection dan lain-lain. Kita biasanya untuk ini harus menggunakan full duplex. Next, ya. Bagaimana kerja full duplex? Pertama adalah physical pair. Using two separate pairs of wires, one transmit, one receive. Simple example adalah internet cable seperti X and X pair. Jadi kalau kamu pernah lihat internet cable, ya, kan sudah belum masuk Jepang kan? Sekarang berarti clipping. Coba nih, aku jangan yang 4. Coba lihat kabel telepon rumah beneran. Tapi kalian aslinya nggak pernah lihat telepon rumah. Pernah nggak lihat telepon rumah? Telepon rumah. Padahal ada kabel tiap kabelnya. Bukan kabel itu ya, kabel masuknya. Ya, kemarin ibuku orang tua aku masih mau pakai telepon rumah. Entah kenapa telepon rumah rusak. Jadi aku disuruh cari telepon rumah. Aku bilang, di manalah cari telepon rumah? Di sana ada, nggak mahal, aku beli lagi tuh. Lalu setelah itu kami mau ada telepon di kamar, ada telepon di bawah. Gimana cara sambungnya? Ya beli kabel telepon terpaksa 20 meter. Kalian itu bilang, di manalah aku cari kabel telepon? Nggak ada yang jual di Palembang. Untungnya ada Shopee, semuanya ada di Shopee. Ya, yang jualnya pun hanya mungkin 2 toko yang jual. Ya ada yang jual. Ya, untung ada Shopee. Kalau enggak ketemu itu pasti barang-barang ini sekarang. Ya. Siapa yang mau pakai telepon rumah? Siapa yang mau pakai kabel telepon gitu di depannya? Iya, dikasih orang nggak laku gitu. Orang kalau orang beli burukan diambil tembaganya malah. Ya. Ya. Tapi ke kabel lihat, kabel itu ada 2 kabel dalamnya itu. Itu maksudnya makanya dia bisa terima dan bisa bicara dan dengar secara bersamaan karena ada 2 kabel. Kalau full duplex, kalau half duplex itu 1 kabelnya. Contohnya kalian kemarin aku suruh apa sih tugas kalian? Telepon kaleng itu kan 1 kabelnya kan? Coba kalau kalian bikin pakai 2 kaleng gitu, 4 kaleng, 2 kabel, maka kalian bisa bicara sambil bicara bersamaan, ya kan? Itu jadi full duplex. Tapi kalau yang kabel telepon kaleng kalian itu adalah half duplex, karena mesti ganti-gantian bicaranya. Bisa bolak-balik kan? Tapi nggak bisa cara bersamaan. Oke, ngerti? Ya. Oke. Lalu, ya. Bagaimana kalau yang lewat wireless? Nah, sama seperti tadi bicara tentang radio. Aku suka dengar frekuensi radio 90 FM. Oke, ada nggak radio 103 FM? Ada. Beda nggak sinyalnya? Iya beda. Tapi sekarang coba kita gunakan 1 sinyal untuk bicara, 1 sinyal untuk bicara. Seperti gitu. Ya. Oke. Kedua. Oke. Ini kalau kamu lihat di dalamnya, aku mau jelaskan. Next. Ya. Pertanyaan. Ya. It's a video conference call where you can talk and see each other, especially half duplex or full duplex. Pertama. Kalau Zoom meeting, half atau full? Full, bisa bersamaan kan? Apa jawabannya? Ya kalian bisa bersamaan. Ya, think. Ya. Oke. Jadi kalau itu malah lebih tinggi lagi levelnya. Oke, next. Ya. Nah, sekarang transmission system components. Apa yang dibutuhkan? Pertama kali lagi, kalau kita lihat dari komunikasi mesti ada transmitter, ya, ada receiver, ada channel, ya. Nah, setelah itu untuk yang tambah-tambahannya ada modem, multiplexer, repeater, tergantung apa yang kamu butuhkan. Tapi yang sederhana ini yang 3 ini yang standar, yang 3 di bawah ini tambahkan. Next, ya. Oke, sekarang apa itu modem?
Apa itu modem? Modem apa yang berlaku? Function convert the signal into analog signal and vice versa. Use when digital device to communicate over analog channel. Jadi kalian nggak zamannya lagi. Coba ini putar lagu ini, lagu modem, apa suara modem di YouTube. Ke YouTube gitu. Suara modem. Ini aja gitu. Apa ya? Ya, kan tidak boleh. Pernah dengar suara itu? Itulah suara apa? Nelfon itu, nelfon. Nelfon ke, jadi modem itu telepon. Dia mengubah signal digital menjadi analog supaya bisa dikirim lewat telepon, jalur telepon. Ya, itu gunanya modem. Oke, saya lagi slide. Ya, kalian nggak pernah ngerasain gitu, aku ngerasain. Ya, untung ada, mundur. Ya, oke. Lalu sebaliknya ada kodeks, mengubah analog data into digital signal. Ya, use kata gunakan when analog device to communicate over digital channel. Apa contohnya? Boy, kita sering sekali menggunakan kodek. Kalian ini pernah nggak nonton film gitu, pas kalian buka nggak jalan gambarnya? Apa alasannya? Kodeknya nggak ada kodeknya, ya kan? Kenapa? Karena tidak bisa mengubah yang digital digital menjadi analog tadi. Ya, masih ada fungsi. Oke, seperti itu. Next, ya, multiplexer function. Combine multiple speed signal into one speed signal for over single cell channel. Benefit save cost and reducing number of byte function lines. Tipe FDM, TDM, CDM code. Itu detail ini. Oke, kita pelajari lebih. Pada signal kamu kan yang banyak jadi satu signal. Multiplexer padanya itu ada kelimpahan pangkat 4, 2. Jadi 4 menjadi 2 atau 8 menjadi 2 gitu. Tengoknya itu. Jadi ini satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1. Ini adalah rangkaian digital kira-kira. Gitu. Ya, karena belum belajar digital, karena boleh belajar multiplexer. Aku belajar buat itu. Next, ya, repeater. Function receive digital back music. Purpose overcome fluctuation and noise in music. Result clean noise free signal. Repeater. Amplifier receive weakened signal and increase strength. Limitation increase signal and noise quality. Result stronger but not noisier signal. Next. Ya. Okay. Nah, putting it together. These are complex and multiple data sources are sent over single analogic. Jadi kamu masih ingat signal kita tahu nggak? Kalau coba pikirkan. Starlink itu gimana cara kerjanya? Kalau Starlink, ya, itu kan dikirim menggunakan signal analog. Melalui apa? Ya, signal analog kan dilempar ke satelit baru balik lagi kan? Gimana caranya itu? Ya. Alih distorsinya dikombine, model menjadi analog, ditransmisikan, baru analog jadi digital, baru cetak signal itu dibagian pecah lagi. Ya, next. Ya. Financial media review, wired media. Twisted pair, common low cost use for, and then sampai 100 meter. Ya, coaxial cable, better still than higher data rate, use for cable TV. Atau yang paling sederhana, kalian sini punya TV di rumah nggak? Lihat nggak? Di belakang itu kabel antena kalian. Ini kabel antena kalian namanya. Coaxial namanya. Jadi coaxial itu bentuknya begini kan? Ada satu tengah-tengah. Ya, baru ada lagi ini. Oke.
Di mana? Oke, koaksial. Oke. Optical fiber, high speed and bandwidth, immunity to the noise, itu long distance backbone. Ya. Kalau semuanya punya ini tuh bisa lihat di belakangnya itu kabel fiber. Ya. Kelihatan itu kalau kabelnya dikit, itu kelihatan ininya, kepalanya. Tapi dalamnya apa? Dalamnya hanya plastik itu aja, plastik panjang. Ya. Dan juga murah sekali. Di antara semua kabel ini yang paling murah dan paling bagus malah. Kok bisa? Karena pada dasarnya kalau ini tembaga, ini plastik, ya. Mana lebih murah, plastik atau tembaga? Plastik lebih murah, ya. Ya. Tapi teknologi untuk mengubah itu menjadi itu susah. Ya. Awalnya susah, sekarang udah lebih mudah dan murah. Makanya sekarang semuanya menggunakan fiber. Ya. Next. Ya. Lalu gimana kalau wireless? Broadcast melalui Wi-Fi seluler, microwave kalau yang tipe high level, infrared. Ini Bluetooth ya, Bluetooth. Oke. Pada saat itu berhubungan dengan ini ya. Communication, wireless media, interference, weather, and blockage. Kalau aku tinggal di sini, aku jarang keluar dari kelas, lepas ini Bluetooth dari HP. Ya. Ya. Kami dulu sebelum ada Bluetooth ada infrared. Dulu ada HP yang enggak, ini masih ada infrarednya, HP kok. Dan mana kamu tahu? Itu bisa matikan AC. Itu infrared. Itu infrared. Oke. Ya. Memang use for remote control. Oke. Next. Jadi pertanyaan sekarang, media mana yang kamu mau pakai dalam pengiriman? Cara sederhana, kalian semua bilang aku mau pakai fiber. Tapi masalahnya fiber itu memiliki kelemahan. Apa? Sangat rumit. Kalau LAN tinggal colok, ya. Wi-Fi tinggal connect gitu, ya. Oke. Jadi cara itu pikirkan, how much data to be carried? Kalau besar gunakan fiber. Oke. Ada masalah signal loss nggak? Gunakan cable, noise immunity, lagi fiber. Instead sampai persen price. Kalau mau paling murah, LAN paling murah. Tapi kok bisa LAN paling murah? Padahal fiber paling murah dari segi kabelnya. Ya karena sekali lagi fiber itu mahal bukan kabelnya, alat-alat lainnya mahal. Ya, oke, ya. Kalau internet, semua komputer atau PC punya install internet, atau kalau enggak tinggal beli USB internet berapa? 20.000, 30.000 harganya itu dengan pakai. Ya, security, ya, susah. Sekali lagi fiber, mana sih? Sekali lagi fiber, ya. Jadi bagusnya pakai, ya pakai LAN atau Wi-Fi paling bagus ya untuk kalian. Jangan main fiber kalau kamu nggak tahu, ya. Itu saya bilang apa yang paling bagus? Ferrari. Ya, siapa? Beli Ferrari gitu? Ya enggak kan? Ya, LAN atau Wi-Fi buat kalian. Jangan dulu. Next, ya. Sekali lagi komunikasi. When you are designing secure high capacity between two servers, you simplex, menggunakan a full duplex. Jangan pakai duplex. Why is the most essential for an application? Jawabannya pasti yang itu adalah full duplex kalau jawabannya. Ya, nggak masuk akal lagi kamu menggunakan yang single mode atau yang duplex. Simplex nggak masuk akal simplex. Itu hanya dipakai kalau kamu ingin broadcasting. Ya, kalau kamu radio amatir gitu, tuh bisa gitu broadcasting. Nggak tahu siapa yang terima. Seperti kalau kamu Twitch ya, Twitch streaming gitu kan, semua orang bisa lihat, tapi ada yang nonton nggak? Nggak tahu, tergantung, ya. Oke, next. Ya. Apalagi, in the most connection, link is fiber optic cable with the components are most likely to be upset.
model explain why is needed or not. Jadi pertanyaannya gimana? Model masih perlu model. Repeater kemungkinan enggak. Kenapa? Karena model masih tipenya mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Cahaya itu masih sinyal analog. Cahaya itu. Ya. Pertanyaan perlu nggak repeater? Enggak. Ya. Kenapa? Cahaya dari matahari masih sampai ke bumi. Oke, nggak perlu repeater. Yang perlu karena dia sinyalnya apa bakal makin lepas ya, kita nggak perlu repeater. Ya. Next. Ya. Number Simon. Analyzing the connection in classification. Object and object connection. Next. Okay. Now test. Analyze 3 common network connection and identify connection kind of issue. Sama standar line phone call. Bagus sekali. Cara telepon. Ya. Gimana cara koneksi? Jadi aku minta yang ini ya, bukan telepon yang IndiHome. Kalau telepon IndiHome itu beda. IndiHome kalau telepon IndiHome itu nyambungnya digital, pakai VoIP dia. Aku yang benar-benar telepon yang bisa dibilang gitu yang apa? Telepon celeng gitu. Kemarin dengar yang ini. Gimana cara kerjanya? Ya. Oke. Lalu Wi-Fi router itu laptop connection, modern wireless. Ya. Oke. Lalu Bluetooth connection. Oke. Next. Ya. Apa yang perlu kamu jelaskan? Bikin tabel gini, connection, transmissionnya, LAN call, repeater, mode. Oke. Data. Apa komponen yang perlu dibutuhkan? Oke. Aku tahu kalau tinggal masuk ke CDBT code, nanti tolong dicari ini kamu apa di analisis lah. Oke. Next. Ya. Oke. Lalu grup Indonesia. Ya. Ini nggak perlu. Next. Oke. Ya. Nggak perlu hari ini, nggak usah tugas kelompok, itu tugas individu aja. Sederhana ya. Oke. Oke, jadi kita sudah mempelajari how data move, baseband, broadband, serial, akan mendominate segala sesuatu. Ya, kita pada saat kalau menggunakannya full duplex. Komponen dalam itu adalah model repeater access, dan signal ensure quality. Next. Ya. Ini masih lama. Ini kalau kalian pengen belajar. Next. Sekali lagi next. Wow. Sekali lagi next. Next do. Ada pertanyaan? Individu, ini benar, bukan kelompok. Ya. Mana? Mana deh? Simon tadi. Grup saya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri di sini. Tolong kalian cari jadwal sendiri untuk kuis. Bisa kalian itu nggak semua bukan ya terserah. Nggak mau sekarang. Kalau mau besok atau lusa terserah kalian. Yang penting semua hadir di tempat. Oke? Oh. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut dong. Kalau yang sudah memeriksa tugas, tolong bikin dong tabelnya, butuh datanya aja atau tanya selisihnya aja gitu. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kalau yang ini yang mau pengabdian masih ada tempat untuk mau masukin aja kan sudah keburu bikin tugas ya kan? Kirim aja gitu yang mau ikut. Oke. Selamat sore semuanya.